Inhua Chok Fu. Apa itu, Pak? Inhua itu Indonesia Tionghoa, Chok Fu Bapak tuh. Oke. Fu Ruo Kuo Se sambung mana? Fu Ruo Kuo Se. Kayak ngaji. Sudah berapa jus? Serasi, semangat menebar inspirasi. Ya, tamu spesial kita pada hari ini, episode ini adalah tamu yang spesial. Spesialnya pakai telur. Jadi benar-benar spesial, 2 lagi telurnya ya. Kayak latu-latu. Ya, kita kedatangan tamu sekaligus beliau itu pengusaha, aktivis sosial, selebgram, tiktokers, dan budayawan Tionghoa yang sangat terkenal di dunia maya. Siapa lagi kalau bukan Pak Haryanto Halim. Ya, selamat siang Bapak. Siang, ya Mas Aziz. Terima kasih kesempatannya sudah berkenan untuk hadir di studio kami yang ya insya Allah cukup lah. Bagus kok. Yang penting suaranya nggak gema. Ya, kita di Serasi ini akan ngobrolin atau banyak banget bertanya-tanya tentang kebudayaan Tionghoa. Di mana kita tahu Pak Hari ini kan aktivis sosial tentang kebudayaan Tionghoa di Kota Semarang dan di mana-mana juga menyuarakan nilai-nilai yang unik-unik. Nah, mungkin bisa dia awali dulu dengan pertanyaan, seperti apa sih makna Imlek untuk Pak Haryanto Halim? Ya, kalau Imlek sebenarnya tuh, kalau dulu ya orang selalu asosiasinya angpau gitu. Oh, okay. Oh, itu bermakna sekali. Esensinya di situ. Tapi salah sebenarnya. Oke. Imlek itu sebenarnya perayaan kumpul-kumpul kok sebenarnya. Seperti orang Jawa lah. Ya. Dan kalau sebenarnya juga orang Tiongkok itu kan seperti orang Jawa agraris. Jadi Imlek itu penanda saat mulai musim tanam. Jadi istilahnya Sinjun Kyonghi, istilah kalau Hokkien itu menyambut musim semi, siap bertanam. Jadi mereka itu kayak kalau Jawa sedekah bumi lah. Oke. Berterima kasih dulu supaya musim tanamnya lancar dan hasilnya bagus. Dan mereka sudah lolos musim dingin yang sangat menyengsarakan sebenarnya. Ekstrim, cadangan makanan sudah habis. Jadi itu saatnya bersyukur, kumpul bareng semua keluarga, makan-makan, siap untuk tanam. Lah esensi itu yang harusnya ditangkap yaitu ngelumpuk ke balung pisah gitulah. Itu yang saya sekarang coba menghidupi, bahkan nanti di perayaan Pasar Imlek pun selalu kita ada istilahnya tok panjang. Tok itu meja panjang. Jadi orang Tionghoa biasanya kalau besok misalnya Imlek, malamnya itu harus makan malam bareng dengan semua keluarga sebanyak-banyaknya, karena mejanya biasanya kan kecil, nggak cukup sambung meja-meja lain jadi dowo. Makanya namanya tok panjang itu. Imlek itu sebenarnya bersyukur bisa masih kumpul bersama keluarga. Lah makna itu yang menurut saya harus selalu dihidupi. Bukan melulu soal perayaan pesta saja ya Pak ya? Iya, pestanya itu multiplier effect ya. Tapi yang penting adalah kumpul-kumpulnya. Bahkan saya selalu sekarang menganjurkan di keluarga saya sendiri, ritual untuk bikin makanan bareng-bareng itu penting. Mempersiapkan sekarang kan nggak pesen GoFood. Ya kan? Lah, kita nggak di endorse sponsor juga. Oh, nggak boleh. Pesen Go. Ya itu nggak, ya itu nanti di-delete. Jadi menurut saya ada sisi-sisi praktis boleh. Menurut saya beberapa ritual yang dulu pun kadang ribet, kadang sudah nggak sesuai zaman, bolehlah di-adjust ya, dikondisikan, disesuaikan. Tapi ada esensi-esensi yang malah harusnya esensi dan substansi malah dibuang. Salah satunya masak bareng. Masak bareng. Wah, itu seru. Kalau orang Jawa kalau mau lebaran bikin ketupat bareng. Itu kan sambil bikin, sambil ya bisa guyon, sambil bisa tanya, pacarmu, ya kan? Artinya hal-hal yang kelihatannya sederhana semacam itu. Tonggone. Apa bojone? Jadi itu harus dikembalikan lagi lah. Kemudian makan bareng-bareng. Karena dari zaman prasejarah sampai hari ini, satu-satunya kegiatan yang paling seru dilakukan bareng-bareng makan.
Oke. Itu dulu kumpul di depan api unggun, wah makan cerita-cerita, nggak ada televisi, nggak ada drakor kan, iso ndelok gendi tok itu ya kan. Ya sekarang menurut saya tetap paling seru kan kalau makan bareng-bareng. Makan bareng. Coba bayang, makan sendirian tuh nggak enak loh. Oke. Iya kan? Rasanya gimana? Jarang lah orang sekarang mesti bareng-bareng ngumpul-ngumpul. Bahkan nggak makan pun nggak apa-apa asal kumpul kan. Asal kumpul. Lah, apalagi dibarengi dengan makan. Ya. Oke, artinya momentum Imlek itu adalah tentang kebersamaan. Kebersamaan. Dan penuh pengharapan tentang hal-hal yang baik. Betul. Oke. Oh, langsung menangkap loh. Karena tadi udah dikasih KPN. Kira-kira paling jawabannya nggak? Oke, Pak Han. Tahun ini merayakan Imlek di mana, Pak? Ya tadi di angkringan. Enggak ada. Kalau Imlek itu Tionghoa mesti di rumah. Pasti di rumah. Jarang sekali, meskipun ya sekarang mulai modern, anak-anak muda ya kadang ke mall ke apa. Tapi kalau dulu, kalau seharian Imlek ya mau dimulai dengan prosesinya sebenarnya sehari sebelumnya itu yang penting kan. Yaitu doa di altar leluhur, kalau yang masih punya altar leluhur siangnya. Kemudian malamnya makan malam bersama itu. Itu namanya kalau bahasa Inggrisnya reunion dinner, Duan Yin Fan. Itu kumpulnya itu reuni, makan malam reuni. Lah besok paginya Imlek. Jadi mulai hari sebelumnya. Bahkan malam sebelum Imlek itu sudah rumah harus dibersihkan habis-habisan. Karena pas Imlek nggak boleh nyapu. Nggak boleh bersih-bersih. Karena apa? Rezekinya takutnya hilang. Oh. Takutnya mungkin angpaunya jatuh ke sapu. Jadi selama Imlek itu nggak boleh nyapu sama sekali. Itu tradisi yang masih dipegang, saya pun masih pegang sih. Jadi pas Imlek itu ya rewang saya seneng. Nggak usah nyapu, nggak usah. Itu kalau apa prosesinya semacam itu, dan ya itu kami biasanya kemudian paginya itu kalau orang Jawa kalau Lebaran itu kan apa sungkem. Kalau kami namanya paicia. Oh, ada juga. Paicia. Bahkan kalau yang masih kolot, nggak cuma sungkem, sampai sujud loh di depan orang tua. Bersujud sampean. Masih. Masih. Kalau kami cukup ya berlutut, kemudian pai itu masih. Dulunya enggak, tapi sekarang saya pikir kok ada adat-adat yang bagus lah. Berlutut, kepada orang tua juga sesuatu yang bermakna juga untuk anak-anak maupun nanti untuk cucu-cucu. Jadi itu rangkaiannya lah. Terus kemudian ya, kalau dulu itu saya masih ingat waktu kecil, saya itu selalu dibawa papa mama saya keliling ke rumah orang-orang yang ya paman, Pak D, kemudian mak, engkong, itu keliling. Sampai nanti agak siang. Nah itu di setiap tempat kami harus paica, tapi terus dengan harapan dapat angpau sih, waktu anak-anak sih. Jadi selesai sampai siang itu dikasih makan macam-macam, baru pulang rumah, terus cocokan mbek sedulure entuk piro. Wah itu dapat omset itu. Terus mulai niteni, iki sing ngeki akeh sapa, sing ngeki sapa. Ya artinya buat anak-anak memang kegembiraan itu menjadi mungkin supaya anak-anak mau dengan semangat paica kemana-mana. Tapi juga untuk yang orang-orang tua, mereka juga senang bisa membagikan kebahagiaan kepada anak-anak. Ya, tapi yang penting yaitu sebenarnya kekeluargaan itu yang harus terjaga. Tapi sekarang disederhanakan, biasanya sekarang semua kumpul di satu tempat, di biasanya rumah paling tua, atau mungkin di satu tempat yang cukup besar lah, supaya paicanya sudah nggak usah keliling kota gitulah. Cuma satu tempat selesai gitu aja. Jadi lebih simpel. Nah itu disimpelkan, tapi bahwa tetap harus menghormati yang lebih tua, ya. Sebenarnya tradisi ini nggak jauh beda sama Jawa, Jawa, sama. Orang Muslim ketika sama. Lebaran ya Pak? Ya sama. Sama. Tradisinya sama aja tuh, makan-makan, terus maaf-maafan, angpau juga, gitu kan. Jadi tapi warnanya hijau gitu ya amplopnya. Itu khusus yang NU. Oke. Ada nggak sih hal yang mungkin perbedaan Imlek dulu sama yang sekarang tuh bedanya apa, Pak? Ya. Atau mungkin dari sisi apa ya? Makanan yang paling dikangenin atau apa? Ya dulu kalau zaman Orde Baru kan memang dibatasi. Agak dilarang, bahkan barongsai keluar aja susah kan. Jadi kalau zaman dulu lihat barongsai itu ya nangis loh. Terharu. Sekarang lihat barongsai agak jengkel. Karena jalannya macet gitu.
Kalau dulu wah terharu sekali. Dan maknanya jadi dalam. Jadi orang kalau dibatasi itu kadang lebih penuh makna ya, tapi terus dilarang mana ya jo. Ya lucu, tapi maksud saya kita harus mengakui kalau dilepas itu ya memang ada sesuatu yang hilang. Kalau dipegang ya ada yang hilang juga. Gitulah. Artinya tapi makanya dengan dilepas ini saya melihat bahwa kita punya kesempatan untuk memberi makna ulang sebenarnya. Jangan sekedar hura-hura, jangan sekedar pesta-pesta saja, menurut saya nggak tepat sekali sih. Bahkan misalnya memberi angpau itu kan sebenarnya berbagi. Bisa saja diutamakan kepada kerabatnya yang paling membutuhkan misalnya. Nggak sekedar bagi-bagi gitu aja. Nah, kesempatan-kesempatan di filosofi Tionghoa ada yang menarik, yaitu orang yang kekurangan dalam satu keluarga, yang kekurangan tidak boleh sekalipun minta menuntut kepada yang saudaranya yang lebih. Tapi yang lebih tidak boleh harus membantu yang kurang tanpa diminta. Itu kesadaran. Itu yang disebut kalau di Konghucu itu keharmonisan. Yang kurang tidak boleh menuntut, yang lebih harus sadar memberi tanpa diminta. Pesan moralnya tajam banget ya. Oh, tajam sekali. Sekalipun nggak punya, tapi nggak boleh nuntut. Tapi yang punya, tanpa diminta harus memberi. Wah, itu kalau bisa terjadi jadi harmonis banget. Tidak mudah. Tapi itu yang dianjurkan semacam itu. Konghucu itu kayak hampir mirip Buddhism lah. Dia pengennya jalan tengah gitu loh, nggak terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. NU gitu. Jadi dia bilang, kalau mau ngisi air dalam gelas, kalau meluber itu jelek. Kalau bisa pas persis di bibir, tapi itu susah. Kalau bagus ya, kurang-kurang sidik nggak apa-apa. Jadi berlebihan itu yang nggak boleh. Kurang sedikit malah nggak apa-apa. Tapi paling bagus pas, meskipun pas itu paling susah. Yaitu kalau kita aku uripku pas-pasan enak, pas butuh motor untuk motor. Ya itu kan susah ya. Kalau dulu itu lebih banyak nilai haru, lebih banyak, mungkin lebih khusyuk juga berdoanya. Dan juga hampir seperti di Jawa. Kalau yang dulu, kalau saya pribadi pokoknya kan masih ada mbah, mak lah, kalau saya mak manggilnya. Itu lebih terjaga, kayak ada sosok paling tua. Tapi begitu mak nggak ada, terus mungkin agak berkurang. Kayak orang Jawa saya dengar juga. Nak mbahe nang desa wis meninggal, sampun sedo, ketoke terus wegah balik desa kabeh. Iya kan? Berkurang lah, ya kan? Sama kan? Lah ya artinya kalau dibandingkan secara figur juga berubahnya semacam itu. Ya mungkin nanti harus nunggu ada yang jadi tua sekali kalau dia masih pegang tradisi, tapi memang perubahan itu terjadi. Pak Har kan juga sebagai orang yang menginisiasi lahirnya Pasar Semawis. Nah, di Imlek ini Pasar Semawis ada apa aja nih Pak? Sebenarnya ya kalau yang Pasar Semawis atau Kopi Semawis itu organisasinya itu ada 7 orang pokoknya yang mulai. Ya, sebenarnya kita berusaha menghidupkan kembali. Kalau di Semarang itu ada kas lagi. Jadi kalau Minggu Imlek, Sabtu itu yang sembayangan dan makan malam. Jumat malamnya itu istilahnya jikau meh. Orang meh jikau ya. Jikau meh itu, jikau itu 29, meh itu malam. Malam tanggal 29. Jadi karena besok Sabtu sembayangan dan makan malam bersama tadi, Jumat malam tuh blonjo. Lah blonjonya tuh sampai Gang Baru tuh buka sampai malam. Makanya jikau meh itu. Berarti keperluan sembahyang, keperluan makan malam, itu belinya di Gang Baru sampai malam. Lah itu yang besok Jumat malam ini kita hidupi. Jadi pasar Gang Baru besok malam akan kita terangi, kita kasih lampion, pedagang-pedagang jualan lah, kita masih bisa belanja di sana. Imlek ya Pak? Ya, 2 malam sebelum Imlek. 2 malam sebelum Imlek. Lah itu yang kita harapkan roh itu kembali lagi, dan ini khas Semarang yang mungkin jarang ditemui di kota-kota lain. Khas Semawis. Khas Semawis, ya. Itu yang coba kita hidupi. Dan kita juga di Pasar Gang Baru dulu ada buto, sudah lama hilang, sekarang kita adakan lagi buto. Buto, tahu ya buto? Nggak tahu Pak. Tebu ditoto. Oh. Kenapa saya jawab nggak tahu, karena beliau ini penuh surprise gitu. Ya, tebu ditoto itu karena tebu itu buat orang Tionghoa, terutama orang Hokkien. Dari Tionghoa pun juga banyak sukunya, ada Hokkien, Hokjia dan lain-lain. Itu pernah ada kisah suku Hokkien diserang oleh suku, saya lupa oleh apa, pas malam Imlek, sehingga mereka akhirnya harus lari bersembunyi di kebun tebu selama seminggu.
Setelah seminggu aman baru mereka keluar. Mereka nganggap tebu ini penyelamat. Makanya sekarang di rumah sampai saya hari ini juga masih selalu pasang tebu di kiri kanan pintu depan. Sebagai pengingat ini pernah menyelamatkan. Turmeneh tebu itu manis dan tumbuh dengan cepat sekali. Jadi itu simbol-simbol yang baik. Ternyata oleh Raden Mas Said, Pangeran Sabernyawa, itu juga memakai filosofi itu namanya Hanebu Sauyun. Betul ya? Serumpun tebu untuk bahwa keberagaman itu kalau bersatu akan menjadi kuat, menjadi kekuatan yang susah dikalahkan. Lah ini tema itu saya angkat malam sekarang. Kita temanya tahun ini Hanebu Sauyun. Itu lah di Hokkien tadi ngumpet seminggu kemudian baru keluar. Itu kan sudah Imleknya lewat seminggu. Makanya untuk orang Hokkien saya juga masih melakukan ada yang namanya sembahyang Tuhan Allah. Sembahyang Tuhan Allah. Karena bersyukur bahwa mereka selamat semua. Jadi seminggu setelah Imlek orang Hokkien itu ada perayaan sembahyang khusus jam 12:30 malam. Itu harus vegetarian, jadi isinya cuma sayur dan buah, tidak ada daging. Itu mejanya pun harus agak tinggi menghadap ke langit, berterima kasih bahwa mereka telah selamat. Seminggu kemudian baru yang namanya cap gomek itu. Kayak bakdo kupat lah. jadi di Tionghoa pun ada penutupnya yaitu cap gomek makan lontong. Seperti yaitu kupatan. Lucunya kalau di Tiongkok tidak ada lontong cap gomek. Makanannya beda banget. Khusus di Indonesia, khusus Kota Semarang, khususnya kalau belum makan lontong cap gomek itu belum tuntas. Ini ada satu pertanyaan titipan, Pak. Mitos atau fakta? Biasanya kalau mau Imlek itu hujan terus. Kalau nggak hujan, orang mohon maaf Tionghoa itu sedih. Katanya rezekinya kecil atau sempit. Nah, bener nggak? Atau gimana sih, Pak? Tergantung sih kalau dia jual payung yoyo. Terjawab ya. Berarti itu adalah Enggak. Gini lah, yang tadi saya katakan, masyarakat Tiongkok itu agraris sekali. Perhitungan tahun Imlek adalah penggabungan lunisolar, bulan dan matahari, yang itu berefek terhadap musim tanam tadi. Jadi memang kemungkinan besar ya ada cuaca yang akan selalu konsisten karena pergerakan bulan, matahari, dan bumi ini dihitung sehingga cuacanya ya kurang lebih mirip. Lain dengan penanggalan Islam yang murni lunar loh, bulan loh, tidak ada mataharinya. Kalau Tiongkok itu dua digabung loh. Makanya dalam saya lupa tiap 3 tahun sekali dia harus ngenepi namanya Lungue itu 1 tahun 13 bulan loh. Untuk ngejar ketinggalannya itulah. Karena kan selisih. Bulan mengelilingi bumi kan 27 hari. Ya kan? Enggak 30 hari gitu lah. Ada selisih 3 hari itu yang harus dikompensasi. Kita rada rumit, aku yang ngapal gitu loh, Mas. Makanya dari tadi saya cuma jawab, saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak pemirsa Serasi kita jadi tahu nih jawabannya. Jadi mitos atau fakta soal hujan di Imlek. Ya itu tadi, kalau jawaban seriusnya ya tadi. Betul. Yang saya nggak bisa ngulang karena banyak tadi. Kalau yang jawaban yang paling bagus menurut saya yang jawaban pertama. Biasanya itu yang jual payung. Pak Har, apa sih hal yang paling dikangenin saat Imlek? Mungkin masa kecil Pak Har atau apa? Sama sekarang mungkin pengen diadain lagi atau apa? Ya, kalau saya sih terus terang apa ya? Nah, ini ya pertanyaan ya. Lah mungkin waktu dilarang itu dulu. Enggak, maksud saya kehadiran orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita itu tetap menjadi menurut saya paling penting sih. Jadi dulu ada ada saudara-saudara, ada papa mama, sekarang papa mama saya juga sudah sedo semua. Jadi sebenarnya hal itu ternyata yang paling bermakna sebenarnya. Yang paling dirindukan adalah orang-orang yang... Iya, dan kadang mikir, wah coba masih ada papa mama, itu muncul. Artinya itu yang kehilangannya di sananya. Meskipun kalau dulu kumpul ya kadang jengkel-jengkelnya gitu. Tapi ternyata hal itu dirindukan. Dan menurut saya andai kata memang benar ada, dan pasti suasana Imlek akan jadi lebih
hangat lah. Saya yakin lah kalau Lebaran masih ada mbah, masih ada apa, ya kan sepiye pun hubungannya, tapi tetap hangatnya itu memang semacam itu. Seandainya beliau masih di sini, masih ada, ya kan? Mungkin tokoh tersebut adalah orang yang paling lucu, bikin nuansa di keluarga Pak Widu. Ataupun cuman mangan tok itu. Cuman kan tetap kehadiran sosok yang dekat dengan kita, karena ginilah, kita ini kan sebenarnya akumulasi dari bagian-bagian dari keluarga kita, iya kan? Yang membentuk kita itu kan aku ponakan ini, aku pamannya ini, aku anak itu kan sebenarnya kita itu definisinya kan semacam itu. Jadi kalau ada satu yang meninggal berarti satu definisi hilang loh, iya kan? Lah semacam itu, makanya kalau ada sangat menghangatkan. Makanya yang tadi saya katakan di awal, kalau bisa dalam tanda petik ciptakanlah ritual di dalam keluarga. Salah satunya ya masak bareng. Kalau di tempat saya sekarang sudah bertahun-tahun ini saya masak bareng namanya kwotie. Kwotie itu kalau yang di restoran Jepang namanya gyoza. Pernah tahu gyoza itu kayak pangsit tapi bawahnya gosong. Wah itu saya yang masak dagingnya. Semua kita istri yang bikin daging, kayak sayur, bokcoy, kemudian kasih yang macam-macam. Dan saya paling senang dikasih daun ketumbar yang banyak. Terus nanti dibungkus kulit pangsit. Terus nanti saya yang masak, tak gosongke, nanti tak kasih air di steam gitu ya. Lah yang seru, kita ngundang semua kerabat untuk bikin bareng. Lah pating pletot ngono. Iya kan, diajari ya tetap pletot-pletot. Lah tapi serunya di sana. Iya, dan megang makanan dan bahwa mereka merasa ikut berkontribusi bikin itu buat saya bagus sekali. Apapun caranya mau masak lainnya, tapi kalau saya ritual dapur itu penting menurut saya. Yang sekarang mulai ditinggalkan ya karena ada go tadi itu. Ya kan? Ini menurut saya harus berani jawab. Harus dikembalikan lagi karena itu esensi manusia di sana, kita hidup dari makanan juga kan, jadi itu harus dijaga. Makanya kalau bisa kerajinan bikin ketupat jangan sampai hilang, diajarkan terus bikin bareng-bareng. Menurut saya itu indah sekali kok. Kebersamaan, emosional yang terbangun, betul, dan keterampilan ya kan, psikomotorik, biar ora pikun. Ini di luar tema kita Imlek sih Pak. Pak hari ini eksentrik, selama mana Pak selalu pakai peci goni. Iya. Pecinan di pecinan. Di pecinan. Itu saya ngomong Mas Teddy loh. Pecinan di pecinan. Iya. Ini sejak kapan Pak pakai peci kayak begitu Pak? Ada tulisannya Marimas lagi. Marifood ya, Marimas. Apa mau jadi sponsor kita? Ini sejak saya dikasih. Jadi saya waktu itu dikasih siapa ya? Apa ditawari, apa dikasih, kok saya tertarik, terus saya beli. Dan saya suka filosofinya, Mas. Apa itu, Pak? Lah ini harganya kalau beli banyak 17.000. Sama Masnya tak diskon, wis. Larang-larang. Jadi kalau tambahin logo tambah 2.000 atau 3.000, ya total 20.000 lah. Peci 20.000. Dipakai di kepala, bagian tubuh dan bagian diri manusia yang paling terhormat kepala. Tinggi. Iya kan? Ya. Tapi saya misalnya beli sepatu 2 juta, 3 juta, atau bahkan orang beli sepatu 10 juta, pakainya di kaki loh. Nggak mungkin toko sirah loh. Iya kan? Iya kan? Jadi manusia ditentukan bukan oleh jabatan, gelar, kekayaan, pendidikan, atau posisi atau apapun. Tapi apa nilai-nilai dan prinsip yang kamu pegang, itu yang menjadikan kamu terhormat dan berharga. Luar biasa sekali. Oh iya, aku ngapal lagi loh, Mas. Pak, serius dulu bisa nggak? Nggak, saya suka karena kelihatan sederhana, tapi ya buat saya pas sekali sih. Dan terus terang dari seluruh peci saya paling suka memang yang model goni ini. Paling suka yang model suka, karena ya sederhana tadi, dan mungkin goni ini kan gini, masa kecil saya tuh akrab dengan karung goni. Karena papa saya tuh bikin usaha cengkeh. Cengkeh itu kan di wadahinnya pakai karung goni. Karung goni itu menjadi bagian kehidupan masa kecil saya. Lihat nenek saya ndondomi itu menjahit di karung goni yang bocor, kemudian nimbangi, kemudian harus orang diangkut, dan familiar sekali lah. Sangat dekat dengan dekat. Maka ketok goni buat saya tuh mungkin jadi emosi gitu loh. Karena dulu punya akrab sekali. Oke, Pak Har. Ada kuis. Oh, ada kuis. Kuisnya namanya tahu bulat. Tahu bulat? Tahu digoreng dadakan.
Oke. Karena ini digoreng dadakan, jadi ya cepet gitu Pak. Langsung sacet gitu. Ini jawab ini aja sih, cepet-cepet aja, nggak banyak, nggak serumit ngurusin masyarakat gitu atau netizen. Jadi pertanyaan paling rumit tuh ngurus istri, Mas. Sesi curhatnya nanti, Pak. Enggak, sebalik. Paling rumit itu istri ngurus suami. Istri ngurus suami. Kalau suami sih ngurus istri gampang kok. Katanya suami itu lebih sakar PDW gitu. Habis podcast jangan berantem sama istri ya, Pak. Oh iya, saya punya pengalaman waktu ada acara di Rasa Dharma, pernah di sesi acara terakhir kayaknya Pak Har itu nyanyi lagu favorit, judulnya Bojo Galak kalau nggak salah. Seperti itu. Hadir juga ya? Hadir juga. Oh. Waktu itu bersama teman-teman Ya. Ansor. Kayaknya antusias banget waktu nyanyi itu. Kenapa itu, Pak? Saya sering lihat tetangga saya mensayo. Tetangga terselamatkan. Dijawab cepat. Mending ketinggalan HP atau dompet? Dompet. Suka liburan ke pantai atau gunung? Gunung. Mari Mas Jeruk atau Mari Mas Melon? Mano. Mano, oke. Imlek bareng keluarga atau liburan ke luar negeri? Imlek bareng keluarga. Kue keranjang atau jeruk? Jeruk. Oke, terima kasih. Oke, games udah. Ngobrol serius, ngobrol bercandaan udah. Ngopi belum? Ngopi belum. Adanya putihan. Oh ya? Bolehlah minum dulu, Pak. Haus saya. Mbaknya sampai digluk, wae. Mohon maaf pemirsa, narasumber saya ini susah dikontrol. Oke. Monggo. Nggih. Kita santai aja karena ini program yang banyak ngobrolin tentang hal-hal yang ringan, tapi kadang juga harus dibicarakan ke masyarakat yang mudah-mudahan itu memberi inspirasi. Iya. Banyak tadi hal-hal atau istilah-istilah baru yang mungkin masyarakat tidak banyak tahu bahwa sesungguhnya Imlek mungkin untuk masyarakat yang di luar Tionghoa ngelihatnya cuma pesta-pestanya orang, mohon maaf, pesta-pestanya orang Cina gitu. Tapi ternyata ada nilai-nilai di sana tentang kebersamaan, tentang bagaimana membangun emosional di dalam keluarga, saling menguatkan dan pengharapan-pengharapan baik. Bahkan Ani kalau mau ikut hari Sabtu kita ada basuh kaki orang tua. Oke, basuh kaki orang tua. Iya. Lintas agama, lintas etnis. Oke. Kalau basuh kaki rasanya semua agama, semua manusia dilahirkan dari rahim seorang tapi perempuan. Ini boleh ayah ibu. Oh, boleh ayah ibu. Ayah ibu. Oke. Saya minum dulu. Saya belum minum tadi. Oke. Pak Har, di belakang saya ada lukisan tentang Gus Dur. Ya, kita tahu beliau seorang presiden Republik Indonesia yang sangat kencang sekali berbicara tentang nilai-nilai humanity, kemanusiaan. Berbicara tentang, paling berani berbicara tentang nilai-nilai pluralisme dan lain sebagainya, meskipun kontroversial. Pandangan Pak Har sebagai Haryanto Halim secara pribadi atau sebagai warga Tionghoa, seperti apa tentang beliau? Karena beliau juga dikenal selain sebagai presiden, ada julukan Bapak Tionghoa Indonesia. Ya, Inhua Chokfu. Inhua Chokfu. Apa itu, Pak? Inhua itu Indonesia Tionghoa, Chokfu Bapak. Oke. Fu Ruo Kuo Se sambungannya. Fu Ruo Kuo Se. Oh, kayak ngaji. Sudah berapa juz? Masih awalan belajar ilmu tajwid gitu loh. Fu Ruo Kuo Se itu pendukung minoritas guru bangsa. Pendukung minoritas guru bangsa. Yaitu yang kita menaruh papan arwahnya di perkumpulan Bun Hyantong. Ya memang sosok Gus Dur itu tidak bisa dilepaskan dari Tionghoa Indonesia. Karena beliaulah yang mencabut Inpres nomor 14 tahun 67.
Dan kemudian melalui Kepres nomor 6 tahun 2000 ada kebebasan untuk merayakan ritual-ritual Tionghoa, dan itu sangat berarti sekali. Jadi waktu Gus Dur sedo itu saya lihat di beberapa media tidak sedikit kelenteng yang langsung berdoa dan bersujud untuk Gus Dur. Itu tanpa disuruh loh. Itu banyak sekali mereka ikut ya berduka dan mendoakan. Bahkan menjelang Gus Dur, waktu Gus Dur sakit-sakitan, kami dari Tionghoa Semarang waktu itu dengan PWNU di Dr. Cipto itu kita rapat dan akhirnya mendoakan bersama untuk kesehatan Gus Dur. Jadi saya mau mengatakan nilai-nilai kebaikan itu sebenarnya sangat, dan kemanusiaan sangat universal. Sangat universal. Tidak harus disuruh, tidak harus dikasih SK. Kalau mereka merasa tersentuh, mereka akan jalan sendiri kok. Okay. Dan itu terjadi dengan Gus Dur. Iya. Jadi kalau saya, meskipun saya belum pernah ketemu Tok secara langsung, tapi melihat reaksi dari teman-teman Tionghoa, kemudian juga waktu tahun lalu ya Mas, kita ke Jombang untuk ziarah, melihat untuk cengbengan ya, ini menarik, cengbengan Gus Dur loh. Jadi kita melihat bahwa wah, ini memang luar biasa sekali. Sudah sedo pun masih memberikan manfaat sedemikian banyak. Jadi menurut saya ini hal yang apa ya, sebenarnya sangat alami, sangat ya manusiawi, tapi ternyata yang alami dan manusiawi itu sangat susah. Makanya saya pernah baca di internet, di Facebook mungkin yang tanya, enaknya jadi karir apa yang terbaik ya? Ternyata dijawab, jadi wong apik, karena itu longko. itu langka. Sekarang itu langka sekali. Jadi wong apik karena itu longko. Betul. Dan Gus Dur representasi wong apik. Ya, dan langka juga. Langka sekali. Dan yang saya suka waktu penyerahan papan arwah, Mbak Inaya membacakan puisi panjang, cukup panjang. Tapi yang saya ingat satu bait, yaitu di atas segalanya adalah kemanusiaan. Itu diulang-ulang, di atas segalanya adalah kemanusiaan. Makanya menurut saya yang merasa terlindungi tidak hanya Tionghoa, kaum minoritas lainnya. Universal sekali. Dan menurut saya ketokohan seseorang lihatnya begitu. Bahwa orang yang berbeda, yang secara keyakinan, secara etnis, secara golongan pun mereka berseberangan, terpolarisasi, artinya kayak Tionghoa, non-Muslim pun menghormati Gus Dur. Itu ketokohan. Loh, kalau sama imannya, sama etnisnya, sama golongannya dihormati, ya lumrah. Ya kan? Lumrah. Tapi bahwa berbeda, tetap dihormati dengan penuh ketulusan, itulah seorang tokoh. Value-nya itu ya Pak. Tuhan kan universal kan? Iya kan? Iya kan? Artinya kalau sudah mendekati ketokohan semacam itu luar biasa sekali. Kalau dihormati kelompoknya sendiri wajar kok. Ya. Saya mendengar cerita ketika Pak Har menginisiasi naruh Sinci Gus Dur di perkumpulan Bun Hiantong, ada pertentangan yang cukup dinamika yang cukup tidak bisa dianggap remeh. Yeah. Seperti apa Pak cerita? Ya karena kalau di Tionghoa pun kalau ada papan arwah, kita tiap tanggal-tanggal tertentu ada sembayangan yang cukup besar. Ya. Lah itu biasanya sajiannya ya selalu makanan ya kayak orang Jawa lah, ada ya buah, ada bakpao, ada daging. Lah dagingnya biasanya kalau sembayangan besar itu 3 macam. Merepresentasi binatang air ikan, binatang udara itu ayam, binatang daratnya babi. Lah terus mulai bingung dah. Ada sincinya Gus Dur, mikir waduh gitu, repot. Kita ya rada sopan gitu kan. Jangan sampai ada babi gitu kan untuk Gus Dur. Akhirnya yang tua-tua usul dikasih meja, kasih vegetarian, jakjai aja Gus Dur. Disendiriin. Lah kok mau kisah bayangke Gus Dur kon depis. Kira-kira kalau masih ada orangnya nesu mungkin. Ya, mungkin nggak nesu, tapi kan maksud saya Gus Dur mungkin santai aja. Tapi maksud saya ya, saya bilang Gus Dur seumur hidup pejuang anti diskriminasi kok, ya kan? Ya kan? Ini kan diskriminatif. Kemudian ngomong kasih apa? Terus daging sapi ya jangan, karena mungkin leluhur ada yang Buddhis yang pantang makan sapi, gitu kan? Nah, akhirnya kambing lah paling netral. Kambing. Gus Dur suka gulai sih Pak. Nah, makanya terus kita ganti daging kambing itu. Jadi sekarang kalau di Bun Hiantong khususnya 3 dagingnya ya ikan, ayam, dan
kambing. Luar biasa sekali, mengubah kebudayaan itu tidak mudah. Ya, dan menurut saya, tapi saya berpendapat sebenarnya, kalau inisiatifnya dan itikadnya baik, pasti ada jalan keluar. Oke, luar biasa sekali. Pak Har, saya terima kasih sekali. Ya, terima Pertanyaan kasih. saya sudah habis. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini dapat memberikan inspirasi. Dan jangan lupa, pemirsa Serasi, subscribe channel kami dan dukung terus. Boleh komen juga. Dan channel ini akan tayang setiap hari Minggu jam 19.30. Doakan kami untuk selalu semangat menebar inspirasi. Tahu bulat.